Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Fida Alatas, untuk mengetahui kondisi korban di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Fida, selamat siang. Berapa korban yang masih dirawat saat ini dan bagaimana penanganannya? Ya, selamat siang Yan dan juga saudara. Hingga siang hari ini total masih ada 22 korban, baik itu luka berat maupun luka ringan yang mendapatkan perawatan medis intensif di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Dan dari ke-22 korban luka tersebut, 7 diantaranya ini merupakan korban luka berat, di mana 5 dari ke-7 korban luka berat rencananya hari ini akan menjalani operasi. Sementara 2 lainnya, Yan dan juga saudara, ini akan dilakukan observasi terlebih dahulu terkait kondisinya, nanti baru diputuskan apakah kemudian 2 di antara 7 korban luka berat tersebut ini perlu juga untuk dilakukan operasi. Sementara untuk operasi yang dilakukan bagi para korban luka berat dari Laka Tol Cipularang kilometer 92 yang terjadi pada Senin sore lalu, ini adalah lokasi penanganan luka di bagian kepala, di mana tadi pihak Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta ini menyebut bahwa penanganan operasi yang akan dilakukan ini adalah jahitan-jahitan bagi luka yang berada di daerah kepala. Sementara selain luka di bagian kepala, Yan dan juga saudara, korban luka berat akibat dari kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang yang dilarikan di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta, ini juga adalah luka trauma di bagian leher serta patah tulang. Sementara itu 15 korban luka ringan yang masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Abdul Razak, ini diantaranya lukanya adalah luka lecet, lalu juga ada luka di bagian bibir serta trauma. Dan kalau untuk keseluruhannya ke-22 korban luka ini, Yan dan juga saudara, kalau malam hari tadi ini seluruhnya masih ditangani di instalasi gawat darurat begitu ya. Maka sejak pagi hari tadi ini keseluruhannya ini sudah ditangani di kamar rawat inap. Sementara sebelumnya, Yan dan juga saudara, pasca kecelakaan yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang Senin sore ada total sebanyak 29 begitu ya, Yan dan juga saudara, korban luka berat, luka ringan, dan 1 di antara ke-29 korban tersebut ini meninggal dunia yang dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Dan pada pagi hari atau dini hari tadi, Yan dan juga saudara, 6 di antaranya ini sudah dirujuk ke rumah sakit di domisili mereka masing-masing, yakni di Bekasi, karena memang informasi dari pihak kepolisian bahwa mayoritas korban yang terlibat dalam laka beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang ini berdomisili dari Bekasi begitu. Dan sementara untuk 1 korban meninggal dunia ini juga sudah dipulangkan untuk kemudian selanjutnya disemayamkan oleh keluarganya. Sementara tadi pagi ada juga saudara, pihak Jasara Harja ini juga meninjau seluruh korban yang masih kemudian dirawat di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Dan memang tadi dari Jasara Harja menyebutkan bahwa nanti akan ada asuransi biaya penanganan medis begitu ya, bagi korban keseluruhan, baik itu korban luka berat maupun korban luka ringan, dengan total maksimal atau paling besar 20 juta rupiah. Jika kemudian nanti biaya dari penanganan medis dari para korban ini melewati batas tersebut, nanti langsung akan di-cover oleh BPJS Kesehatan. Sementara untuk korban meninggal dunia ini ada santunan senilai 50 juta rupiah. Dan ini juga yang menjadi keprihatinan dari Jasara Harja, di mana ada 7 orang anak yang menjadi korban dari kecelakaan beruntun. Untuk itu tadi pesannya, Yan dan juga saudara, adalah kemudian menghimbau masyarakat untuk lebih aman lagi dalam berkendara. Demikian, Yan. Perawatan intensif terus dilakukan terhadap 22 korban luka di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Fida Alatas, atas laporannya dari Purwakarta, Jawa Barat. Saudara, usai jeda, Kompas Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya, Gunung Leotobi Laki-Laki masih mengalami erupsi. Pemerintah perpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 31 Desember mendatang.
Awalnya diduga promosikan situs judi online, Gunawan Sadbor ditangguhkan penahanannya, bahkan Gunawan akan didaulat menjadi duta anti judi online oleh Kapolri.